Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks atau paragraf yang berisi tentang alasan dan metode proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dapat berupa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lain yang dapat terjadi. Selalu ada hubungan sebab akibat dan proses dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik alam maupun sosial. Nah, selanjutnya, apa itu tujuan eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi itu untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sekarang ciri-ciri teks eksplanasi. Apa sih ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, struktur harus jelas. Struktur deskripsi dimulai dengan pernyataan umum, diikuti dengan urutan hubungan sebab akibat, dan kemudian ke interpretasi atau ketentuan penulis. Yang kedua, ada fakta. Teks eksplanasi berbasis data yang merupakan fakta, berdasarkan data, dan memuat pembahasan ilmiah menurut ilmu pengetahuan yang berlaku. Ketiga, teks. Informatif berisi informasi terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, itu terbarukan dan tidak ketinggalan zaman. Ciri-ciri yang keempat yaitu tidak meyakinkan atau tidak persuasif. Teks eksplanasi berbeda dengan editorial. Ketika editorial berpengaruh, pernyataan itu lebih banyak menyampaikan fakta. Penjelasan yang diberikan lebih merupakan penjelasan tentang proses sebab akibat dari fenomena tersebut. Yang kelima, membuat penanda urutan. Penanda urutan menekankan urutan atau menggunakan level titik. Misalnya, gunakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bagian terakhir berisi informasi dan data penting yang dapat menjawab peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu struktur. Apa sih struktur teks eksplanasi? Yang pertama, ada judul. Tulislah dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dalam kaitannya dengan penulisan judul yang baik. Penulisan judul tidak harus terlalu panjang, menghilangkan esensi dari apa yang dideskripsikan. Yang kedua ada pernyataan umum. Menuliskannya dengan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Misalnya, mulailah dengan menjelaskan mengapa ini terjadi, atau mengapa ini hanya terjadi sekarang, bukan kemarin atau di masa depan. Yang ketiga, menjelaskan urutan sebab dan akibat. Inti dari cara menulisnya adalah penjelasan kausalitas. Disinilah penjelasan yang lebih jelas tentang proses dimulai. Bagaimana tahapan sebelum fenomena ini terjadi. Selanjutnya, apa dampaknya. Dan penjelasan bagaimana menghadapi fenomena yang sama ketika terulang di masa depan. Nah, sekarang kita masuk di contoh teks eksplanasi. Kita akan membacakan cerita tentang gerhana matahari. Yang pertama, yaitu pernyataan umum. Gerhana matahari merupakan fenomena alam yang unik, karena hanya terjadi setiap 25 tahun sekali. Gerhana matahari adalah suatu fenomena alam yang menyebabkan bumi mengalami kegelapan total di siang hari. Bagian kedua yaitu sebab akibat. Terjadinya gerhana disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan saat keduanya berada pada posisi sejajar. Gerhana akan terbentuk sebagai akibat dari terhalangnya cahaya matahari oleh bulan atau bumi. Walaupun dasarnya bulan lebih kecil dibandingkan bumi maupun matahari, namun bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari sepenuhnya karena jarak bulan yang rata-rata 384.400 km dari bumi. Jarak tersebut lebih dekat dibandingkan matahari dengan jarak rata-rata
149.680.000 kilometer. Gerhana matahari akan terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi saat fase bulan baru. Mulai dari gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, hingga menjadi gerhana matahari total yang menyebabkan bumi menjadi gelap gulita. Gerhana matahari total umumnya terjadi selama 6 menit dan terjadi pada siang hari. Nah, untuk bagian terakhir yaitu interpretasi. Untuk mengamati gerhana matahari, tentunya membutuhkan pelindung mata khusus dan melihatnya secara tidak langsung. Hanya memakai kacamata juga tidak aman untuk digunakan, karena tidak dapat menyaring radiasi inframerah yang bisa merusak retina mata. Nah, demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.